Ya, jadi materinya di sini ada besaran, ya, besaran satuan yang udah Anda dapat ya, jadi SMP juga. Kemudian vektor, ya, vektor nih Anda dapat di SMA kelas 1. Nanti ada pengenalan dan operasi vektor. Kemudian gerak benda. Nah, gerak ini ada gerak kinematik ya, satu dimensi dan dua dimensi. Satu dimensi itu seperti jatuh bebas, gerak vertikal, gerak horizontal gitu ya tadi. Kemudian kinematik dua dimensi seperti gerak parabolik ya, parabola, gerak vertikal dan horizontal jadi satu gitu kan. Nah, dua dimensi. Nah, kemudian setelah itu ada diagram gaya ya. Setelah gerak kan gaya gitu. Jadi ini sebenarnya materi jadi satu ya gerak, cuman ini kita bagi gitu kan ya, kita partisi. Kemudian gaya ini juga Newton kan masuk gaya juga sebenarnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke gaya, jadi nanti ada hukum Newton, kemudian gaya dan diagram gaya benda bebas gitu ya. Jadi nanti kita belajar banyak macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap gerak gitu kan ya. Jadi semua ini akan saling berhubungan ya, saling nyambung karena materinya ini akan nyambung semua gitu. Jadi dari gerak, gerak itu kan disebabkan oleh adanya gaya gitu kan ya. Kemudian ada usaha dan energi juga yang menyertai di dalamnya gitu kan. Kemudian momentum impuls juga masuk dalamnya. Kemudian nanti kita belajar mengenai gerak rotasi ya, berputar. Kemudian nanti, nah yang tiga ini udah sendiri gitu ya. Ada fluida, temperatur dan kalor, dan ada hukum termodinamika. Nanti mungkin yang fluida dan hukum termodinamika ini hanya pengenalan aja atau awalan ya sebelum nanti Anda di semester 3 ya. Semester 3 itu ada mata kuliah yang khusus membahas mengenai fluida, yaitu mekanika fluida dan termodinamika itu ya. Nah, termodinamika. Ya nanti dibagi mungkin ya, termodinamika satu dua gitu kan ya. Nah itu ya, kemudian tadi pustakanya sudah ini pakai buku yang utama ini ya, Fisika Universitas by Young and Friedman gitu. Kemudian bobot penilaian di sini kita menyesuaikan aja ya. Jadi saya sering pakai yang sebelah kanan untuk mata kuliah teori ya, seperti fisika ini. Yang sebelah kiri ini untuk yang mata kuliah yang by project gitu ya. 1040 25 25. Dulu sempat ya, sempat tahun berapa tahun yang lalu kalau nggak, wah putus lagi nih tadi. Mohon maaf ya. Ini barusan juga itu kemarin, sebelum kemarin tuh baik, sebelum kemarin tuh baik-baik aja gitu ya. Di barusan juga ini seperti ini. Nggak bisa mengendalikan ya kalau udah seperti ini ya. Tapi nggak apa, kita sambung lagi ya. Jadi saya pakai yang kanan untuk yang apa namanya mata kuliah yang teori gitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dibagi ya untuk tugas dan kuisnya 10-10 gitu ya. Jadi kuis ini untuk latihan aja, untuk Anda ujian gitu ya. Jadi seperti itu untuk eh, pengantarnya. Nah, ini untuk UTS nanti materinya seperti ini. Nah, UAS untuk ujian akhir ya. Nah, cukup parah nih. Untuk UAS nanti di eh, ada materi mengenai listrik ya, dan magnet. Jadi kalau UAS itu dua aja sebenarnya, listrik dan magnet. Cuman nanti dibagi itu ya. Listrik ada potensial, ada elektrostatis ya, ada hukum ampere ohm gitu kan ya. Kemudian magnet juga sama, ada elektromagnet, ada induksi magnet gitu ya. Materinya sudah ada di yang saya share di Telegram ya.
Atau udah nyampe apa belum tuh di Telegram ya? Eh, belum ya. Ah, sedang ngirim tuh. Jadi nanti Belum, Pak. belum ya. Ah, tuh. Iya, Pak. Baik, ini suara saya agak agak delay juga ini kayaknya nih. Nggak apa-apa lah kita ini ya. Koneksinya nggak stabil banget nih hari ini dan kemarin gitu ya. Sebelumnya baik-baik aja gitu kan. Oke, mungkin kita bisa mulai materi yang pertama mengenai besaran dan satuan, ya. Jadi pada pengukuran ya, fisika ini kan diperlukan untuk ini. Jadi semua 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 teknik ya, ya entah itu teknik kimia, sipil, elektro, gitu kan ya. Ini sebagian besar tuh membahasnya adalah fisika dan matematika, termasuk pada teknik informasi ya dan lain-lain tuh. Fisika dan matematika. Jadi eh, judulnya aja itu kan, judulnya kalau sipil ya dia akan membahas mengenai banyak yang dilakukan, apa banyak yang diperlukan gitu ya mengenai sipil, bangunan dan lain-lain. Elektro berarti dia listrik gitu kan ya. Kemudian eh, teknik mesin ya dia banyak berkutat di mesin. Kemudian teknik apa geodesi berarti bumi gitu kan, ya. Ada nggak geodesi di sini? Kemudian teknik kimia gitu kan ya. Masuk kimia berarti covernya kimia gitu ya. Jadi tetap membahas yang paling banyak itu nanti adalah fisika dan matematika gitu. Karena yang namanya teknik ini nggak bisa terlepas dari apa yang ada di reality gitu kan ya. Sedangkan reality ini akan sangat eh, dibahas di fisika gitu. Jadi fisika ini membahas mengenai realitas gitu loh. Jadi bukan bukan ilmu yang apa namanya, yang diciptakan oleh manusia gitu ya. Jadi sudah ada di nature, sudah ada di alam gitu. Nah, fisika seperti itu. Apa yang diciptakan manusia ya seperti kalau Anda bicara atau belajar mengenai ekonomi gitu kan. Ekonomi itu kan buatan manusia gitu ya. Atau sosiologi atau komunikasi itu kan manusia itu yang bisa merekayasa gitu ya, bisa diubah-ubah. Cuman kalau fisika ini ya sudah ada di alam gitu ya. Eh, Penampakan atau kejadian oleh alam, alami dan ini nggak bisa diubah-ubah. Bisanya adalah kita berubah dalam menginterpretasikannya gitu. Mudah nggak? Karena seperti apa contohnya? Contohnya seperti kita mempelajari gravitasi itu ya. Jadi gravitasi itu kan dulu pertama dikemukakan oleh Newton gitu kan ya. Nah, itu kan dari apel yang jatuh itu terkenalnya seperti itu ya. Yang jatuh sebagai gaya gitu ya, mempelajarinya. Kita sebagai gaya. Cuman pada pada perkembangan ya, perkembangan ilmu oleh Einstein gitu kan ya di tahun 1900-an ya, kalau nggak salah di abad 1920-an ya. Nah, itu eh, ternyata berkembang gitu kan ya. Gravitasi itu ternyata bukan ada oleh Einstein tadi bukan sebagai gaya gitu kan ya. Melainkan sebagai apa? Gravitasi sebagai kelengkungan ruang dan waktu. Nah, itu kan yang dipelajari di fisika lanjutan ya. Suaranya nggak terdengar. Ya, nanti ini aja ya. Nanti saya record, nanti saya kirim aja nih kalau kalau kurang terdengar ya suaranya ya. Karena ya gimana nih, nggak ada lagi nih koneksinya nih. Ini koneksinya yang bermasalah ini. Jadi saya udah pakai WiFi, udah pakai
data itu ya tetap sama aja gitu ya. Ya, nanti nanti saya kirim ininya aja rekamannya kalau kurang jelas nanti di bagian mana bisa di play ulang gitu ya. Jadi fisika ini keseharian atau di kehidupan eh, nyata gitu ya. Seperti contohnya tadi gravitasi. Jadi kita bisanya berubah dalam menginterpretasikan fenomena alam gitu. Jadi fenomena alam ini sebenarnya nggak bisa berubah. Dari dulu memang adanya seperti itu, di setnya seperti itu. Tapi kita bisanya adalah berubah dalam menginterpretasikannya. Seperti contohnya gravitasi tadi gitu ya. Gravitasi tadinya sebagai gaya yang ditemukan oleh Newton, kemudian dalam perkembangan ilmunya oleh Einstein dikemukakan itu bukan gaya tapi kelengkungan ruang dan waktu. Nah, ini nanti Anda bisa belajar lagi di fisika lanjutan ya. Kan di sini nggak kita bahas. Yang masuk di sini ini fisika sebagai sebuah gaya gitu ya. Nah, nanti kalau Anda ini ya ingin tahu gitu ya. Nanti bisa fisika itu sebagai apa? Gravitasi itu sebagai kelengkuan ruang dan waktu. Banyak itu di YouTube juga banyak. Nanti Anda lihat aja itu banyak sekali. eh nah ini juga salah satu saya bilang kekurangan eh, salah satu sisi poin kekurangan pembahasan di universitas di kita ya di Indonesia itu. Materinya itu kurang kurang up to date atau banyak yang ini ya, banyak yang masih berdasar pada ilmu yang sebelumnya itu. Artinya perkembangannya kurang dinamis itu. Kenapa ya? Memang memang ini ya, karena kita membahas pondasinya gitu. Di universitas itu kita membahas pondasi ilmunya. Sedangkan ilmu yang berkembang ini kan cepat sekali gitu ya. Jadi eh, Anda bisa eh, seimbangkan dengan belajar dari sumber lain tadi ya, seperti YouTube yang sudah saya ini. Kemudian kuliah online ataupun seminar-seminar itu lebih lebih up to date gitu ya, ilmunya. Tapi enggak, bukan berarti Anda meninggalkan ilmu pondasinya gitu ya. Karena kalau kami lihat gitu ya di perkembangan apa mahasiswa gitu ya, terutama ya ini. Jadi mahasiswa tuh banyak yang eh, terutama generasi-generasi saat ini ya, banyak yang pintar gitu ya dalam dalam ilmu apa namanya menyampaikan itu. Ilmu permukaannya tuh canggih-canggih gitu ya, canggih-canggih lah. Sudah sudah modern lah ya. Ngerti. Tapi ilmu pondasinya yang menjadi dasarnya itu masih sangat kurang dan masih rapuh gitu ya. Jadi seringkali yang disampaikan itu eh, keliru dalam pondasinya atau fundamentalnya gitu. Udah nggak? Jadi perlu diperkuat ya fundamentalnya itu. Misalkan Anda di teknik kimia ya perkuat di pemahaman ilmu teknik kimia apa saja gitu kan ya. Nah, mumpung dari awal gitu ya saya sampaikan, mumpung belum nanti ke termodinamika gitu. Yang koneksi lagi nih. Mumpung belum di apa termodinamika, mekanika fluida, reaktor gitu ya dan lain-lain. Ya, mulai dari awal dikuatkan dulu pemahaman mengenai fisika, matematika, kimia dasar, kimia organik, kimia fisika itu dikuatkan semua dulu. Ya, karena itu nanti akan Anda pakai di semester selanjutnya ya. Bahas mengenai termodinamika, mekanika fluida, kemudian reaktor gitu kan ya, panas dan lain-lain kan, teknik reaksi kimia. Itu nyambung nanti semua ke situ. Jadi dari awal dikuatkan pemahamannya dulu gitu ya. Jadi nggak nanti di akhir nggak kesulitan itu dalam mengikuti itu. Dan bisa saya sampaikan juga kalau apa ya. Nah, itu nanti aja lah di kelas ya. Kita bicara lebih banyak ya diskusi gitu. Cuman di sini saya sampaikan materi ini aja ya supaya nggak ketinggalan nanti.
di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu di minggu depan, insya Allah kita bisa di kelas ya. Jadi di kita sini mungkin sampai vektor aja nanti. Ya, pengukuran di sini besaran dan satuan kita sangat bergantung pada besaran dan satuan ya di pengukuran. Jika ingin memahami suatu sistem di sini ya, baik itu sifatnya, fenomenanya, dan lain-lain, kita harus memberikan yang namanya gangguan. Karena kita nggak tahu tuh sistemnya itu jalannya seperti apa. Kalau kita nggak tahu perubahan sistemnya tersebut gitu loh. Kita tahu itu sistem jalan kan dari perubahannya gitu ya. Misalkan ada air jalan gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu air itu air tuh jalan sebelum kita tuh mengenai air tersebut gitu kan ya. Nah, itu kan analoginya seperti itu. Jadi kita kasih gangguan dan kemudian kita amati responnya seperti apa. Nah, itu yang kita ukur tuh responnya itu. Ya, hasil responnya itu sebagai hasil pengukuran itu ya. Nah, besaran satuan, besaran itu menggambarkan apa yang diukur secara kuantitas. Sementara satuan ini adalah nilainya sebagai standar pengukuran, gitu ya. Kalau besaran ini kuantitasnya, kemudian satuan itu yang di belakangnya, yang mengikuti itu ya. Misalkan 10 kilogram, nah, 10 itu sebagai besarannya, satuannya adalah kilogram, itu standar pengukurannya, gitu kan. Nah, misalnya ini ada fisis, ya, misalnya fisis ini dasar dan turunan. Nah, besaran dasar itu apa? Ya, ini yang kita pelajari dulu ya. Ada 7 ya dari panjang gitu kan. Panjang ini satuannya adalah meter, massa satuannya kilogram, waktu second, kuat arus ampere gitu kan ya. Suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, kemudian jumlah zat mol. Jadi ini satuan internasional yang digunakan. Ya, satuan internasional. Hati-hati sering salah di massa ya. Massa ini kilogram pakainya. Kemudian mungkin di suhu ya. Suhu ini Kelvin ya pakainya. Nah, besaran turunan ini artinya dari besaran-besaran dasar tadi yang kita gabungkan gitu ya. Atau kita kombinasikan. Misalkan panjang dan waktu di sini kan. Panjang meter, waktu second. Jadi meter per second. Ini adalah satuan untuk kecepatan gitu kan. Untuk kecepatan. Wah, terputus lagi nih. Aduh, coba kita pakai data. Ya, tadi besaran turunan kita kombinasikan gitu ya dari besaran pokok atau besaran dasar gitu kan ya. Percepatan juga sama ya, panjang per waktu kuadrat gitu kan ya. Ini akan sangat dipakai nanti di ilmu-ilmu fisika ya selanjutnya. Gaya ya, kilogram meter per second kuadrat atau sering kita sebut dengan Newton gitu ya. Jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per second kuadrat tuh. Nah, ini Anda perlu tahu juga dari mana gitu ya. Masa dikalikan percepatannya, nah, kok bisa gitu ya. Nanti akan kita pelajari itu di bab gaya gitu ya. Percepatan itu adalah panjang per waktu kuadrat itu, kalikan dengan massa. Kemudian sistem internasional di sini ini dari ini lini masanya aja ya dari dulu ya. Tahun berapa nih 1798 nih udah ya apa ilmuwan gitu ya udah menentukan standar internasional ya. Sedangkan di Indonesia mungkin belum belum terbentuk itu ya tahun segini masih kerajaan gitu ya kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri ya dan di internasional udah dibahas gitu ya sistem internasional dipakai untuk menentukan besaran dan satuan dan terjadi perubahan juga gitu kan ya. Nah, tadi yang saya sampaikan kita bisanya adalah berubah dalam menginterpretasikan fenomena di alam gitu ya. Termasuk ini besaran dan satuan ini. Misalkan di sini satu waktu ya, 1 detik kalau nggak salah nih. Nah ini atau panjang ya ini tuh penentuan panjang saat panjang itu berubah-ubah satu satu kilometer gitu ya atau 1 meter nih satu
meter ini sekian gitu. Jadi berubah-berubah itu. 1 meter tuh dulu bukan seperti 1 meter yang sekarang gitu ya. Termasuk 1 detik juga gitu hanya. 1 detik di sekarang itu ya berbeda dengan 1 detik yang berapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Itu berubah-ubah kita menginterpretasikannya gitu. Jadi sekarang lebih lebih stabil ya atau lebih tetap gitu ya. Karena memang sudah dipakai di semua dunia ya. Dan penentuannya lebih lebih apa namanya? Lebih stabil dibandingkan yang zaman dulu kan kita masih mencari-cari gitu ya. Oh, nggak cocok ternyata, nggak cocok ganti lagi, nggak cocok ganti lagi. Tapi kalau kalau sudah karena sudah berkali-kali mencoba trial and error gitu ya. Jadi sekarang lebih stabil, lebih tetap bisa dipakai untuk eh, satu dunia gitu ya. Ini. Jadi berubah-ubah seperti itu. Makanya ya, sama seperti itu ya. Anda kalau mau eh, yang stabil gitu atau mau ilmu itu bertahan ya harus pakai trial and error gitu ya. Kita nggak bisa belajar sekali itu langsung benar tuh nggak bisa tuh ya. Nah, pakai trial and error gitu ya. Jadi apa namanya kita mencoba berkali-kali, gagal berkali-kali ya sebelum kita akhirnya bisa stabil ya. Itu kemudian ini redefinisi satuan pokok sama juga ya. Di tahun 2019 ini ditetapkan lagi ya untuk 7 satuan pokok tadi ya eh, beserta satuannya ini. Ini besaran pokok dan satuannya ini. Ini kemudian satuan ini, nah ini, jadi jadi satuan tuh nggak cuma satuan internasional seperti yang kita pelajari di besaran pokok ini gitu kan ya. Satuan internasional. Jadi ada juga yang namanya sering kita pakai juga, terutama di teknik ya, di teknik, di teknik kimia termasuk gitu kan. Ada yang namanya British Engineering System tuh ya. Itu banyak digunakan di US, di Amerika Serikat. Nah, karena ini sangat dipakai di dunia oil and gas. Ya, British Engineering System itu. Tapi kenapa namanya British itu bukan Amerika gitu. Nah, karena memang asalnya ini dari Inggris ya. Inggris yang mengkoloni Amerika Serikat kan. Nah, Amerika Serikat kan dikoloni Inggris tuh. Jadi orang-orang Inggris sebenarnya yang menggunakan ya dan banyak digunakan di engineering, terutama di oil and gas ya, satuan-satuan berikut nih, misalkan eh, panjang ya, panjang ini kalau di internasional kan meter tadi ya, sementara di sini untuk di British ini atau Inggris ini adalah foot ya, foot kaki atau feet, kalau banyak kan feet jamak ya. Nah, kebanyakan untuk satuan-satuan ini jadi satuan yang lebih tua gitu ya. British Engineering itu lebih tua. Contohnya fit ini tadi. Kenapa namanya kaki gitu ya? Nah, karena memang pengukurannya ini berdasarkan langkah kaki gitu ya. Jadi satu langkah kaki manusia dewasa normal gitu ya. Itu kan kalau Anda ukur aja, kalau Anda compare dengan meter tuh ya. Itu memang se ukurannya itu apa namanya? Hampir mirip atau hampir sama dengan sekitar ini ya 0,3 meter atau kalau kita ini berarti 30 senti gitu ya 30 sentimeter itu satu langkah kaki orang dewasa jadi orang zaman dulu kan seperti yang saya sebutkan tadi nggak punya atau belum punya dasar pengukuran 1 meter itu segimana sih gitu jadi ngukurnya lewat lewat kejadian ataupun nature aja seperti langkah kaki gitu kan ya itu kan alamiah tuh 1 langkah kaki 1 feet gitu 1 foot 2 langkah kaki 2 feet dan seterusnya itu. Jadi ngukurnya dari feet ini. Itu awal mulanya seperti itu gitu ya. eh jadi nanti di satuan ataupun di matematika, fisika dan lain-lain ya. Ini akan banyak ditemukan satuan yang berdasarkan
alam gitu ya, atau kejadian fenomena yang alamiah gitu. Termasuk kejadian yang misalkan ada apa? Ada misalkan di pompa itu ya. Pompa itu kalau kalau apa namanya tidak berjalan dengan baik itu akan terjadi kenok gitu ya, knock ya, ketukan ya. Jadi suaranya seperti seperti orang mengetuk. Nah, itu kita sebut dengan ketukan tuh. Atau misalkan air lah. Air ini kan ada kesadahan gitu ya, tingkat kesadahan tuh. Kalau Anda udah belajar ya. Nah, itu kan kita sebutnya dengan eh, hardness gitu ya. Nah, kenapa disebut dengan hardness gitu ya? Hard itu kan artinya kalau nggak sulit ya, eh, sulit dan satu lagi adalah kasar gitu kan ya, itu hard tuh. Nah, itu kira-kira yang mana tuh yang sulit atau yang kasar dalam menginterpretasikan namanya tuh. Jadi kalau kalau proses pelunakannya namanya softening gitu kan ya, air itu. Di hardness itu kan banyak mengandung Ca dan Mg gitu ya. Jadi sulit untuk kita pakai. Nah, itu kita nyebutnya berdasarkan fenomena karena sulit untuk digunakan ya. Sulit dipakai untuk mencuci gitu kan ya. Kalau Anda mencuci dengan air yang hardnessnya tinggi itu ya, itu akan sulit keluar sabun, keluar busa ya, sorry, bukan sabun. Keluar busa itu sulit tuh. Nah, ini namanya hardness tuh. Ya, jadi orang zaman dulu nyebutnya ya hardness gitu kan ya. Sulit nih air ini untuk dipakai. Maka harus dilunakkan, di softening gitu, softener, pakai softener. Jadi seperti itu ya. Eh, Softener bukan 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 softener yang umum sekarang ya, Soklin dan lain-lain bukan itu ya. Softener itu proses untuk penghilangan tadi kation dan anion yang ada di dalam air gitu. Ditukarkan ya dengan ion lain. Nah, itu Anda nanti dipelajari di utilitas itu ya. Nah, jadi banyak yang berdasarkan kejadian atau fenomena alamiah gitu ya. Karena perkembangan ilmu kan seperti itu ya. Jadi awalnya seperti apa? Ini sama penentuan satuan juga berdasarkan awalnya gitu ya. Atau mungkin di satuan ini juga sama ya. Nah, ini industri otomotif ada horsepower, ada ini kan tenaga kuda. Kok kita sekarang pakainya watt gitu ini. Nah, karena sudah ditemukan satuan standar yang lain. Jadi zaman dulu kalau ini ya dibandingkannya compare dengan tenaga kuda gitu kan ya. Satu tenaga kuda tuh seberapa gitu kan. Jadi pengkomperannya yang berbeda. Kalau sekarang tinggal di kita menentukan standar aja. Jadi satuan-satuan ini sebenarnya suatu standar ataupun dihasilkan dari kesepakatan gitu kan ya. Meter, sepakat gak sih kalau kita semua manusia tuh 1 meter tuh sekian gitu kan. 1 watt, sepakat gak sih kalau semua manusia tuh 1 watt tuh sekian gitu. Jadi ini kan kesepakatan gitu ya. Celsius atau Newton itu kan kesepakatan. Jadi banyak yang dari nama orang juga gitu kan ya. Karena yang menemukan gitu ya. Yang menginisiasi seperti Newton ya, menemukan gaya gitu kan ya. Gaya makanya 1 kilogram meter per second kuadrat itu ya. Nah, itu sama dengan 1 Newton. Atau Watt, James Watt itu yang menemukan mesin uap gitu kan ya. Celsius, ya, Kelvin, ini kan nama orang semua. Jadi sering saya sampaikan juga nih, kalau Anda mau jadi penemu gitu ini, Anda mau jadi penemu, kemungkinannya lebih kecil gitu kalau Anda masih di bumi gitu ya. Gimana cara jadi penemu ya? Anda keluar dari bumi ya, Anda pindah ke Mars misalkan ya, atau planet lain gitu ya. Nanti akan jadi penemu nanti ya di situ. Karena udah beda semua tuh yang dipakai. Jadi kalau orang mau pindah ke Mars, ya silahkan gitu ya. Karena sangat sangat sulit nanti untuk beradaptasi lagi karena beda semua tuh. Ya. Jadi alat yang Anda pakai di bumi nanti nggak berlaku semua di Mars karena hukumnya udah beda semua. Ya, misalkan waktu udah berbeda semua tuh nanti. 1 detik bukan seperti 1 detik di bumi gitu kan ya. Anda pakai definisi 1 detik di sana sendiri. Panjang misalkan. Ini bisa berbeda juga gitu kan panjang nanti. Atau berat. Nah, berat ini kan
bergantung pada gravitasi juga gitu kan. Sementara gravitasinya akan berbeda gitu kan. Jadi nanti akan berbeda semua. Alat-alat yang di bumi nanti nggak bisa dipakai di planet lain. Misalkan pompa itu nanti, Anda nggak bisa pakai pompa di bumi itu Anda pakai di Mars. Nanti harus diganti gitu ya, menyesuaikan kondisi yang ada di sana, lingkungan sana. Gitu. Jadi selama masih pakai di bumi, ya Anda bisa pakai standar-standar yang ada di bumi. Tapi kalau udah pindah planet, ya itu tadi nggak bisa semua duplikatkan ke sana tuh nggak bisa. Jadi harus mulai dari awal lagi, peradaban dari awal lagi itu kan. Nah, itu ada kemungkinan besar bisa menjadi penemu di situ ya. Nah, itu nanti silakan gitu ya. Yang berminat mau pindah dari bumi. Kalau saya di bumi aja lah. Nah, kemudian ada yang namanya, oh ini tadi ya masih ya, putaran mesin misalkan ya 1 RPM, kebisingan ya, intensitas bunyi ya, desibel dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya notasi ilmiah dan prefix di sini ya. Notasi ilmiah ini nilainya gitu kan ya, atau penulisan ya. Notasi itu kan penulisan. Misalkan ada angka berapa ini? 227 juta watt gitu ya. Ini penulisannya kan sangat tidak efektif gitu ya. Nolnya banyak sekali gitu. Tapi bisa kita tuliskan dengan 227 di sini ya. Dikali nolnya ada berapa nih? Ada 6 gitu ya. 10 pangkat 6 watt. Nah, 10 pangkat 6 kan 1 juta ya. Nah, berarti 227 juta gitu ya. Nah, prefix ini adalah huruf singkatannya ini. Misalkan 10 eh, juta itu kan kita singkat dengan mega ya. Jadi kalau Anda apa namanya flash disk tuh misalkan ya, eh, storage tuh ya berapa giga gitu ya atau berapa tera itu kan prefix juga itu. Aslinya kan byte gitu ya, 1 byte gitu kan. 1 mega, 1 MB, 1 megabyte itu kan berarti eh, 1 juta tuh, 1 juta byte. Kemudian 1 gigabyte ya itu berarti kalikan 1000 lagi ya, 1 miliar byte. 1 tera berarti 1 triliun. Itu kan ya, itu adalah prefix tuh namanya. Beda lagi kalau bit ya, byte dengan bit tuh kan beda tuh. Nanti Anda cari aja tuh bedanya apa tuh, yang belum tahu. Tapi seperti itu ya, itu adalah prefix tuh. Termasuk ke bawah juga ukuran yang mengecil ini. Misalkan, jadi kan gede ya, sudah 7 juta gitu. Misalkan 0,0001 gitu misalkan. Ini notasinya berarti kan 1 dikalikan ada berapa nol di depan gitu ya. 10 pangkat min 4 gitu ya. Sama seperti prefix ini juga sama ya. Ada singkatannya, singkatan sebagai huruf. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi nggak semua angka itu ada prefiksnya. Jadi kita 10 pangkat min 4 misalkan. Ya, kita ini kan aja ke terdekatnya berarti ke mu ini ya. Mu watt. Atau mikro bacanya mikrowatt gitu. Berarti 1 mikro itu 10 pangkat min 6 gitu ya. Berarti kalau menuju 10 pangkat min 4 berarti kan ada 0,2-nya ya, ada 0,2 kali dulu ya. Berarti 100 mikrowatt. Nah, ini ya. Ini prefiksnya ini seperti ini, 10 pangkat 1, 2 dan seterusnya ini min 1 kalau ke bawah seperti ini. Nah, satuannya bisa meter gitu kan ya. Maka 1 meter berarti kan 10 pangkat min 2 sentimeter gitu kan ya. 10 pangkat min 3 milimeter. Kalau gram juga sama ya. 1 gram berarti eh, 1 pangkat 10 pangkat min 2 sentigram gitu ya. Atau 10 pangkat min 3 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 pangkat min 3 gram gitu kan. Terus tadi byte juga ya, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, itu kan satuan. Sementara faktor pengali dan awalannya ini di sini, di prefix ini. Nah, itu penyebutannya. Nah, kalau notasi ilmiah jadi bisa untuk operasi matematikanya seperti ini, gitu ya. Operasi matematika di notasi ilmiah.
Misalkan di sini tadi ya ada notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Kemudian operasinya seperti ini ya. Misalkan ada A kali 10 pangkat B dikalikan dengan C kali 10 pangkat D. Jadi yang di pangkat ini akan bisa dijumlahkan, gitu ya. Sementara bilangan yang di depan tetap dikalikan, ya. A kali C kali 10 pangkat B plus D. Kalau pembagian dikurangi ya. Jadi yang ditambahkan dikurangi adalah pangkatnya di sini ya. Pangkatnya. Kalau dipangkatkan berarti dikali. Jadi seperti itu ya. Itu operasi. Ini prefix dan ya ini nggak usah dihafalkan, tapi berdasarkan penggunaan nanti akan sangat ini ya jam terbang gitu, jam terbang penggunaan. Artinya semakin Anda sering menggunakan, semakin Anda hafal gitu ya. 1 kilogram itu berapa, 1 hektogram itu berapa, 1 dekagram itu berapa. Itu kan nanti akan hafal dengan sendirinya. Termasuk dengan alfabet Yunani ini juga sama ya. Jadi di fisika, matematika itu sangat banyak digunakan alfabet Yunani ini, ya, simbol-simbol. Untuk misalkan penggunaan pi gitu kan ya, Anda udah tahu kan pi itu dari dulu kan, pi itu berapa gitu kan ya. Nah, pi itu apa? Pi itu alfabet Yunani gitu loh. Jadi simbol ini yang dipakai. Rho ya untuk densitas, rho gitu kan ya. Oh, lambda banyak dipakai juga, omega dipakai juga, epsilon dan lain-lain ya. Ini pakai semua alfa, beta. Semakin sering dipakai, semakin Anda akan hafal gitu ya. Misalkan eh, pi dengan pi gitu. Ini pi yang PHI ya. Nah, PHI seperti ini. Atau psi gitu. Nah, psikologi pakai simbolnya ini kan. Psikolog, psikologi. Atau yang lain ya, theta misalkan ya, beta. Ini nanti akan hafal sendiri. Mu gitu ya. Kemudian di fisika nanti juga karena fisika ini sebenarnya detail ya, sangat detail di fenomena seharian gitu kan, sehingga kita sulit untuk semakin mendetailkannya. Jadi banyak nanti digunakan yang namanya disederhanakan di sini sebagai sebuah model ya, untuk menghindari analisis yang terlampau rumit. Misalkan aja, misalkan ada bola yang bergerak. Nah, itu kan pergerakan bola itu sangat sangat rumit kalau kita melihatnya secara skala mikroskopis gitu ya. Jadi bola yang dilempar itu misalkan dia main kasti atau baseball gitu ya. Atau bola tenis gitu ya. Jadi bola berputar itu memiliki bentuk yang kompleks atau sepak bola itu. Ada melempar bola itu arah gerak bolanya kan akan lurus misalkan. Tapi dalam dalam pergerakan rotasinya ini kan bisa jadi ya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi gitu. Nah, kalau Anda lihat tendangannya dia, tendangan knuckle shot tuh atau tendangannya Ronaldo tuh ya, kan bisa berubah arah gitu ya. Nah, berubah arah ini karena apa gitu. Karena gaya-gaya dari luar yang mempengaruhi pergerakan bola itu gitu. Jadi misalkan dari gesekan udara dan angin gitu ya. Kemudian ada gaya gravitasi gitu kan. Karena kan akan cenderung akan ke bawah gitu ya pergerakan bola itu. Dan ada eh, gesekan udara angin ya. Dan gaya yang diberikan di awal gitu kan. Cara nendangnya, cara melemparnya itu kan akan sangat berpengaruh terhadap arah gerak bola. Nah, jadi bisa dipelajari, cuman ya karena eh, fenomenanya rumit ya, kita bisa menyederhanakannya atau menjadikannya sebagai sebuah model atau model di sini. Nah, kalau untuk idealisasinya, kita bisa mengibaratkan bola itu sebagai sebuah titik gitu ya, partikel. Kalau semakin disederhanakan lagi, ya ini arah gerak bolanya ini kan sangat-sangat besar ya, signifikan besarnya.
Kemudian gesekan udara ini bisa diabaikan gitu ya. Kalau tidak terlalu berpengaruh gitu kan ya. Gravitasi bisa dinilai konstan gitu ya. Ini adalah idealisasinya ya, dan permodelannya menjadi sebuah titik gitu. Karena sangat sangat rumit ya, disederhanakan. Kemudian, nah ini yang akan kita pakai lagi nanti di sistem koordinat ya, Cartesian ada dua dimensi, x, y dan tiga dimensi x, y, z. Gitu ya. Ini untuk besaran dan satuan. Ini yang ada yang mau dibahas dulu nggak atau didiskusikan dulu silakan. Ya ada, cukup jelas ya besaran dan satuan. Ya, mungkin nanti nggak terlalu banyak ya keluar di ujian atau di kuis atau sebagainya gitu ya. Karena memang hanya teori-teori seperti ini saja. Atau mungkin nggak keluar sama sekali gitu ya. Jadi ya nanti kita lihat ya di materi selanjutnya ada vektor. Vektor ini bentar. Ini udah aman ya koneksinya ya. Udah bisa terus nih. Vektor di sini sama sebenarnya seperti yang dipelajari di SMA gitu ya. Vektor. Ini masih record ya nih? Masih ya? Oh masih. Jadi vektor ini adalah satu besaran gitu kan ya, yang memiliki arah. Ya, memiliki besar dan arah. Jadi besaran fisis tadi ya, bisa kita kelompokkan lagi menjadi dua. Ya, besaran vektor ini punya besaran dan arah, dan besaran skalar. Nah, ini hanya punya angka saja atau kuantitas saja tanpa arah. Ya, misalkan contohnya ya di sini skalar ini ada massa gitu. Jadi 10 kilogram itu kan ada besaran dan satuannya. Tapi nggak ada arahnya itu 10 kilogram kemana nggak ada kan. Suhu misalkan sama juga Celcius. Jadi nggak ada arahnya. Sementara di besaran vektor nih ya ada besar dan arahnya. Posisi ya, kecepatan, percepatan itu punya arah tuh nanti ke X, ke Y, ke Z ya. Jadi penulisannya menggunakan notasi khusus. Nih. Nah, notasi khususnya seperti apa ini ya? Ada garis di atasnya seperti ini ya. Garis di atasnya untuk vektor gitu kan. Atau dituliskan tebal. Nah, karena lebih sulit ya untuk membedakannya, ya kita pakainya yang dicoret atas saja gitu kan ya. Coret atas ini untuk vektor. Jadi Anda kalau menuliskan vektor ya, ada atasnya juga dicoret atas. Paling nggak garis gitu aja ya. Atau panah gitu ini ya. Ini vektor. Jadi vektor ini kalau digambarkan ya, direpresentasikan sebagai sebuah anak panah yang menunjukkan besar dan arah. Nah, misalkan eh, ada panah sekian gitu ya. Jadi besarnya sekian. Semakin panjang itu akan semakin besar gitu ya. Karena ini yang kita pakai yang dua dimensi ya, X dan Y gitu kan ya. Semakin ke panjang kan X-nya semakin besar dan Y-nya juga semakin besar. Arahnya kemana? Nih, arahnya ke sini, ke serong sini ya. Nah, untuk menentukan arah, kita juga bisa pakai X dan Y tadi. Seberapa X dan plus seberapa Y gitu kan ya. Dan ada sudutnya juga, arahnya terhadap sumbu datar kalau di sini ya. Kalau di sini berarti terhadap sumbu vertikal gitu kan. Terhadap Y. Kalau ini terhadap X. Nah, ini adalah vektor nih. Jadi Anda menentukan vektor di sini misalkan ada empat nih ya. Empat vektor ke elemen gitu ya. Nah, ini yang besarnya sama yang vektor mana aja nih berarti? Ada tiga kan yang sama L, M, dan N. Tuh. Kalau yang ditanya arahnya sama,
ada tiga juga. K, L, dan N. Ditanya besar dan arahnya yang sama yang mana? Ya, hanya ada dua, L dan N. Maka yang disebut vektor itu berarti kan kita harus besar dan arah gitu. Nah, kalau ditanya vektor yang sama yang mana? Ya hanya dua, ya, yang L dan N sini, ya. Yang hijau dan yang ungu gitu ya. Jadi eh, kalau ditanya vektor yang sama berarti yang harus besarnya sama dan arahnya sama. Kemudian vektor dua dimensi, ya kita masuk ke dua dimensi di sini. Ini bisa kita uraikan atau kita proyeksikan gitu ya, ke dalam setiap sumbu. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y di sini ya. Ada sumbu X dan Y. Jadi kita proyeksikan. Jadi vektornya adalah yang hitam ini, vektor Q. Kita proyeksikan ke X, menjadi Qx di sini, besarnya Qx. Dan kita proyeksikan ke Y, ya, menjadi besarnya Qy di sini. Jadi vektor Q di sini sama dengan Qx, ya, vektor X, arah X. Jadi ini arah ya, X topi di sini ada topinya ini, ya, sebutnya topi gitu ya. Ini adalah sumbunya gitu ya. Nah karena nggak tahu dulu Anda pakainya sumbu X dan Y gitu kan ya, supaya lebih beda gitu ya, atau apa ya, tidak sulit membedakannya itu. QXX itu kan sulit ya, apalagi kalau Anda nulisnya sejajar semua gitu ya. Karena ini sebenarnya subscript ya, subscript di bawah, X-nya kecil di bawah gitu kan. Nah, ini seringkali saya pakainya yang I dan J gitu ya. I ini kita pakai sebagai pengganti sumbu X dan J ini kita pakai sebagai sumbu pengganti sumbu Y. Nah, berarti kalau Z apa? Z ya K gitu ya. IJK. Ada topinya gitu. Ada panah atasnya, Pak. Topi ya. Kalau panah ini ya, vektor ini. Ya, sebenarnya topi aja. Di X, QX, I topi gitu ya. Seperti ini. Dan QY, J topi. Seperti ini. Nah, plus minus gimana? Plus minus ya tergantung gitu ya. Karena dua dimensi ya, sebenarnya diagram kartesiannya kan adalah ada empat kuadran gitu kan ya. Dan satu, dua, tiga, dan empat. Ya tergantung nanti nilai nilai X dan Y-nya atau I dan J-nya itu positif apa negatif gitu. Kalau misalkan vektornya ke sini gitu ya. Nah, ini kan berarti apa? I-nya positif apa negatif? Sumbu X-nya kan negatif gitu kan ya. Dekat. Nah, berarti I-nya negatif gitu kan. Mana nih? Saya pakai mouse ini. Enggak pakai mouse, pakai trackpad nih. Jadi tulisannya beradul. Oh, kok nggak bisa? BG. Malah ini. Kok jadi dua ya? Malah itu. Saya bentar nih tampilannya kok malah jadi gini ya. Nah, ini jadi. Memang ini ya. Nah, ini tadi eh, Nah, gitu. Terus nah kalau ke kiri berarti kan negatif ya, berarti ya. Nah, misalkan ini ya, vektornya ke sini gitu ya. Berarti I-nya ini kan negatif.
ya, negatif I, dan J-nya ini atau Y-nya positif gitu kan. J-nya positif karena ke atas ya. Jadi Y atau J ini akan negatif ketika ke bawah gitu ya. Ini menyesuaikan kuadrannya ya, menyesuaikan letaknya di mana. Itu ya. Kemudian lanjutkan aja. Berapa nilai X dan Y? Nah, ini berarti harus tahu panjangnya ini berapa gitu kan. Cara gimana tahu panjangnya X dan Y? Nah, ini kembali ke matematika gitu kan ya. Jadi fisika matematika ini nyambung terus gitu ya. Gimana cara kita tahu X di sini? Kalau awalnya kita tahu besar yang hitam ini dan sudut ini. Ya pakai yang namanya trigonometri gitu kan ya. Nah ini kan kita gambarkan sebagai segitiga tadi. Yang hitam ini. Ya. X berarti yang horizontal. Yang tadi yang vertikal. Jadi tadi kan di kiri ya. Kiri sini kita pindah ke kanan sini kan sama ini. Tingginya kan sama. Ya. Jadi dapat model segitiga seperti ini. Nah, kembali ke trigonometri sin kostan. Ya, dari sudut tetanya Anda perhatikan juga. Kalau tetanya di sini, ini akan berbeda dengan tetanya ketika di sini, ya, antara ki dan ki. Nanti akan beda nanti penentuan sin kostannya kan beda. Ya, misalkan sin teta kalau segitiganya seperti ini, berarti sin itu kan depan per panjangnya atau depan per miring gitu kan ya. Berarti ki per ki gitu kan, yang biru per hitam gitu. Kalau cos, ya, cos berarti ki yang merah, ki x ya, sampingnya bagi miringnya ki. Kalau tan berarti depannya per sampingnya, ki y per kx. Nah, ini harus di luar kepala ya. Kalau enggak nanti kelamaan. Tuh, wah sin tuh apa ya gitu kan ya. Depan miring berarti ini ya lama itu. Kalau cos tuh apa itu? Nah, Anda gambar segitiga dulu gitu ini. Cos mana ini yang depan apa yang samping apa yang miring gitu. Jadi kalau bisa nih apal itu ya. Anda potret nih ya di memori Anda jepret gitu kan. Nah, ini apal ini. Terus di luar kepala itu. Sama kayak ada konversi suhu itu. Ya, konversi suhu harus di luar kepala gitu. Artinya Anda nggak nyari-nyari lagi tuh ya dari Celsius ke Fahrenheit misalkan. Ini diapain ya? Dikalikan berapa gitu, dibagi berapa, ditambah berapa, dikalikan dulu apa ditambah dulu ya. Itu harus di luar kepala itu. Jadi sisanya Anda tinggal ngitung aja. Tuh. Ya, kalau pemahaman itu udah di luar kepala, Anda sisanya tinggal ngitung. Gitu. Nah, ngitung ini kan gampang ya. Sekarang bisa pakai kalkulator, bisa pakai AI gitu kan ya. Gampang sekali ngitung tuh sekarang. Penyelesaian matematika yang panjang itu bisa dipakai bantuan AI itu ya. Sangat cepat gitu. Kalau hitung panjang pakai AI itu cepet banget tuh. Tapi yang perlu di ini ya, fundamentalnya tadi. Dasarnya tuh ngerti gitu loh. Dasarnya ngerti. Apa bisa sin tuh apa itu kan? Cos tuh apa dibagi apa itu ngerti itu. Penyelesaian nah, nanti tinggal ngitung. Konversi suhu itu ngerti itu dari Celsius ke Fahrenheit ngerti. Sebenarnya yang perlu di ini ya fundamentalnya itu. Ngitung tuh gampang. Jadi seringkali saya sampaikan kalau di fisika matematika itu ngitung tuh terakhir, part terakhir. Jadi part pertama yang perlu dipahami ya, part pertama yang perlu dilakukan ya Anda paham gitu. Paham dengan permasalahan yang Anda hadapi. Misalkan Anda mau mencari sini ya, nah, Anda mau mencari nilai QY di sini yang diketahui QX dan sumbunya, gitu. Sumbu theta ini. Berarti Anda harus pakai apa itu kan?
pakai rumus apa yang dipakai. Nah, itu harus ngerti ya, harus paham itu. Nah, itu yang pertama dilakukan. Jadi nggak ngitung pertama, ngitung itu terakhir itu. Hitung itu terakhir. Nanti di sini akan sangat dipraktekkan gitu ya. Jadi ngitung itu terakhir nanti. Yang pertama yang ngerti dulu tuh soalnya tuh apa ini persoalan yang Anda hadapi itu ya. Nah, kemudian ada desain jawabannya. Maksudnya untuk mengarah untuk mendapatkan jawaban tuh jalannya tuh lewat mana gitu. Tuh. Baru nanti kalau udah terbentuk jalannya tinggal ngitung gitu. Jadi ngitung tuh terakhir. Jadi kalau Anda ngerjakan ujian misalkan ya, jangan langsung pakai kalkulator gitu ya. Kalkulator itu terakhir. Gitu ya. Kalau di sini Anda bisa ya, di universitas Anda bisa pakai kalkulator, nggak masalah. Jadi kalau yang belum ada kalkulator, saya sarankan beli aja, beli kalkulator yang saintifik tapi ya, jangan yang kalkulator bakul, kalkulator buat orang ngitung dagangan gitu ya. Itu simpel nanti perkalian dan penjumlahannya aja udah salah itu ini. Kalau kalkulator saintifik itu dia udah otomatis tahu tuh yang perkalian didahulukan dibanding yang penjumlahan gitu ya, atau pengurangan gitu. Itu bisa bisa otomatis. Tapi kalau kalkulator yang bakul ya, kalau kalkulator pedagang itu dia hanya hanya menuruti apa urutan penjumlahan dan operasinya aja gitu ya. Ya itu buat ngitung simple gitu ya. Kalau kalkulator pedagang. Ya saya ada juga itu ya. Dua-duanya. Cuman ya tadi bisa lebih akurat gitu kan kalau Anda pakai yang kalkulator saintifik tuh. Sekarang udah banyak sekali kan kalkulator tuh udah bisa pilih aja tuh. Nah, kemudian lagi komponen ya, komponen vektor di sini eh sama ya kayak tadi ya. Nah, ini tinggal dibalik aja gitu ya. Misalkan Anda mau cari Kx, jadi Kx itu adalah Ki dikalikan cos theta gitu kan. Ini juga sama nih. Nah, ini Kx, Ki dikalikan cos theta. Ki dikalikan sin theta. Nah, tapi ini ya, tadi hati-hati, ini nggak bisa Anda gunakan serta-merta di semua semua eh, persoalan atau semua gambaran seperti ini. Anda lihat dulu sumbunya gitu ya. Sumbu tetanya ini di mana gitu ya. Sumbu tetanya kan di sini antara Ki dan Kx atau antara vektor dan garis horizontal. Kalau sumbunya nanti di sini, ya beda lagi gitu kan ya. Nah, misalkan tetanya nanti di sini, sini nih teta, ya beda lagi nanti. Sin cosnya beda lagi, ya. Sin cosnya beda lagi. Kalau di sini berarti kan Kx-nya di sini, Kx-nya nih, ya kan? Ky-nya di sebelah kiri. Berarti sin tetanya apa tuh? Sin depan per miring berarti kan. Sinnya adalah Kx per Ki gitu kan. Aduh. X per Ki. Nah, ini sin theta ini, sin. Sementara kalau di sini, sin tetanya, ya, ini kalau di gambar ini, sin tetanya apa, berarti apa nih? Ki Y per Ki gitu kan. Nah, sin theta adalah Ki Y per Ki. Jadi nggak bisa digunakan di secara keseluruhan ya. Anda harus perhatikan dulu gambarnya. Yang Anda jadikan patokan pemahamannya ya trigonometrinya ini. Gitu. Jadikan patokan pemahamannya. Gitu ya. Ya, hati-hati nanti kalau menyelesaikan seperti itu. Kemudian kalau tiga dimensi gimana? Ya sama juga ya. Kx, Ky, dan Kz. Arahnya eh, atau sumbunya saya sering pakai yang IJK aja supaya membedakan gitu ya. Kalau Kx itu kan berarti besaran ya. Besaran Kx itu berapa? Ky itu berapa?
arahnya ke sumbu I kalau X. Kalau Y arahnya ke sumbu J. Kalau Z arahnya ke sumbu K. Itu. Untuk cari besarnya, ya berarti dikuadratkan, jumlahkan terus di akar. Itu kan sama. Ini juga sama. Gitu ya. Nah, ini vektor. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Mengenai pengenalan vektor? Silakan. Kita Tidak, diskusi. Pak. Ya, ya, udah. Ngerti ya. Ini kita seperti refresh saja karena Anda udah belajar vektor juga gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya, operasi vektor nih. Nah, operasi vektor di sini ya. Operasi vektor sini operasi itu kan berarti kalau nggak penjumlahan, pengurangan, pembagian, pekalian gitu kan. Nah, ini secara grafis gitu ya. Ada dua ini, secara grafis dan secara analitis. Nah, secara grafis berarti digambar gitu ya vektornya. Misalkan ada vektor B besar dan arahnya sekian. Vektor C besar dan arahnya sekian. Nah, untuk operasi penjumlahan ya, B plus C itu berapa gitu kan ya. Nah, digambar berarti kan B-nya sekian, ya, panjang sekian, arah kemana gitu kan ya. C-nya arah kemana sekian. Nah, ini disambungkan aja antara ujung yang ada panahnya di B ini sama yang pangkalnya C ini gitu kan ya. B plus C gitu kan. Gabungkan aja. Jadi nanti Anda dapat vektor B plus C itu. Baliknya juga C plus B itu. C dulu baru B. Nah, nanti Anda dapat C plus B. Ya, berarti B plus C ini sama nggak dengan C plus B? Sama. Karena ini yang merah ini Anda lihat besar dan arahnya sama persis. Ya. Nah, ini sifat dari operasi penjumlahan vektor. Nah, kalau pengurangan gimana? Gitu kan ya. Misalkan ada vektor B tadi ya dan C juga sama B dan C. Kalau pengurangan berarti tinggal arahnya dibalik kalau vektor itu. Ya, misalkan vektor B tadi arahnya ke atas gitu kan ya. Vektor min B arahnya ke bawah. C juga sama. Ya, jadi kalau B min C gitu ya, B kurangi C itu apa? Berarti B plus tambahkan ya vektor minus C gitu kan ya. Berarti Anda taruh dulu vektor B ya, gambar dulu kuning gitu ya. Kemudian vektor C. Tapi vektor C-nya yang minus gitu kan. Vektor C minus berarti yang ungu ini. Nah, berarti yang kuning dan ungu ini. Jret. Nah, Anda dapat ke arah sini ya. Hubungkan dari pangkal B ke ujung minus C. Jadi ini adalah vektor B min C itu. Nah, kalau vektor C min B gimana? Ya, sama aja. Ya, C-nya positif, yang biru. Min B-nya yang oranye sini ya. Nah, min B gambar. Tarik dari pangkal ke ujung. Jret. Nah, ini adalah C min B. Sama nggak? Nah, kita lihat. Besarnya sama, karena panjangnya sama. Yang berbeda adalah arahnya nih ya. Arah B min C ke atas, arah C min B ke bawah. Maka vektor B min C ini sama dengan vektor C min B dinegatifkan. Ya. Nah, kan negatif kan berubah arah. Kalau C min B arahnya ke bawah, berarti minus C min B arahnya ke atas. Ini adalah sifat vektor grafis seperti itu ya. Nah, vektor grafis ini kan kurang efisien ya untuk dipakai untuk banyak permasalahan atau persoalan. Nah, kita lebih banyak menggunakan vektor yang analitis. Gitu ya. Nanti kita lihat di sini eh prinsipnya adalah ya ini yang merah ini ya. Penjumlahan hanya dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Artinya I dengan I, J dengan J ya. Penjumlahan pengurangan tuh ya I dengan I, J dengan J, K dengan K. Misalkan ya langsung aja contohnya. V sama dengan vektor V ya, 2I. Vektor W sama dengan 7J. Maka V plus W itu berapa itu?
Anda lihat nih belakangnya ya, arahnya ke I dan arahnya ke J. Berarti nggak bisa dijumlahkan ya. Secara matematis, maka ya vektor V plus vektor W sama dengan 2I plus 7J. Tulis semua, bukan 9IJ gitu kan ya. Atau 9 atau IJ gitu. Contoh yang lain, ada G di sini ya, vektor G, H. G ini adalah I plus 5J min 6K. Nah, kalau hanya ada I saja berarti ini satu depannya gitu kan ya. Depannya satu, karena dikalikan ini. Satu kali I gitu kan ya. Ini 5 kali J gitu. 6 kali K min 6. Ya. Ini juga sama nih, H 2I min 3J plus 4K. Nah, sekarang cari nih G plus H vektor. Berapa itu? Ya I dengan I dijumlahkan, J dengan J jumlahkan, K dengan K jumlahkan. Ini 1I plus 2I ya, plus 5J min 3J gitu kan ya. Nah, ini yang H kan minus nih 3J-nya. Plus minus 6K, nah, ini minus 6K ya, plus 4K. Nah, ini hasilnya 3I plus 2J min 2K. Ini adalah vektor G plus H. Ini cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan ya vektor secara analitis. Nah, kalau dua dimensi gimana gitu kan ya. Nah, dua dimensi ya sama sebenarnya. Dasar resultan kita pakainya resultan. Resultan tuh besar dan arah terakhir gitu ya. Nah, tapi prinsipnya sama nih ya. Penjumlahan hanya dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Ada resultan A plus B diminta untuk cari ya. A dan B. A-nya ke sana besarnya sekian, B-nya ke sini besarnya sekian tuh. Ya, berarti caranya gimana? Anda proyeksikan dulu ya. Proyeksikan vektor A ke sumbu X dan Y. B juga sama, proyeksikan dulu ke sumbu X dan Y. Maka Anda akan dapat nanti AX ya. AX di sumbu I gitu ya. Dan AY ini di sumbu J. Nah, caranya gimana? Ya pakai trigonometri tadi. Yang mana? Oh, di slide sebelumnya ya. Pakai trigonometri ya. Pakai trigonometri. Nah, ini harusnya sudah diketahui ya. Sumbunya ini sudah diketahui. Baik bisa yang sumbu sebelah sini ataupun yang sebelah sini juga bisa. Jadi nanti Anda trigonometrinya tergantung eh, sumbu yang diketahui. Tapi secara hasil sama nanti akan Anda dapat AXI dan AYJ. Yang B juga seperti itu ya. B Anda proyeksikan ke BXI gitu ya. Plus BYJ. Nah, karena B-nya arahnya ke kiri dan bawah, berarti BX ini ke arah kiri, berarti nanti bakal minus B-nya. Dan BY ini ke arah bawah, berarti juga bakal minus B-nya. Gitu ya. Nah, setelah Anda proyeksikan, tadi ya, untuk menghitungnya, berarti kan Anda harus konversikan ke trigonometri tadi, pakai bantuan trigonometri. AX ini tadi ya, AX ini berarti kan A cos A gitu ya. AX mana? AX ini ya, karena sumbu sumbu alfanya ini ada di karena AX-nya ada di samping sumbu alfa, berarti kan pakainya cos ya. Berarti A vektor A ya dikalikan cos alfa. Nanti akan didapat AX ya. Jadi sebelumnya ini dikelompokkan ke masing-masing sumbunya ya. Jadi langkahnya gini, yang pertama adalah Anda proyeksikan dulu vektor A ini ke sumbu X dan Y. Maka dapat AXI dan AYJ, gitu kan? Yang B juga sama, BXI dan BYJ. Setelah diproyeksikan, Anda kelompokkan menurut sumbunya. Resultan kan, tapi kelompokkan menurut sumbunya. Misalkan X, ya, berarti sumbu X dengan X, gitu kan? Karena tadi ini prinsipnya adalah penjumlahan yang dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Jadi X dengan X. Maka Anda cari Rx. Rx gimana caranya? Ya dari AX dan BX gitu kan. RY dari mana? Ya dari AY dan BY. Nah, nanti ini langkah kedua ya. Langkah kedua dikelompokkan berdasarkan X dan Y.
Langkah ketiga adalah ya Anda pakai trigonometri untuk cari AX, untuk cari AY, untuk cari BX, untuk cari BY. Anda pakai trigonometri ya. Nah, ini Anda bisa tulis nih langkah-langkahnya supaya sistematis. Artinya, oh urutannya seperti ini loh caranya. Jadi Anda nggak perlu mengira-ngira gitu. Anda tinggal ikutin aja tuh urutan langkah-langkahnya. Jadi AX nih misalkan. Anda mau cari AX nih, belum diketahui. Yang diketahui adalah vektor A ini dan sumbunya alfa. Nah, berarti kan AX ini adalah A cos alfa. BX gimana BX? BX ini sini kan berarti kan. Nah, BX gimana caranya? Berarti vektor B minus B karena arahnya ke kiri dan bawah gitu, minus dikalikan dengan cos B di sini. Ke kiri ya. Kalau X ini kan ke kiri. Kalau AY gimana? Ya, berarti AY kan ke atas nih. Dikalikan dengan, karena ada di depan sumbu alfa, berarti depan per miring, berarti sin kan? Sin alfa. Kalau BY gimana? BY sama juga. Karena ke bawah ini minus ya. Minus B kalikan, kalau BY kan berarti di sini ya. Nah, di sini ada depannya nih. BY yang ini Anda pindah ke sini ya. Anda pindah ke kiri sini. Nah, ini kan BY juga nih. BY. Nah, berarti kan ada di depannya dari sumbu beta. Kalau depan berarti Anda pakai sin. Depan per miring. Berarti BY sama dengan ya min B ya. Karena ke bawah min B sin beta. Nah, setelah setelah dapat seperti itu baru Anda hitung. Jadi hitung terakhir kan. Nah, tapi kalau Anda udah salah dalam menentukan misalkan AX-nya nih. AX-nya ada koasin alfa itu ya udah salah nanti. Gitu kan. Terus kalau Anda salah di sini misalkan, ya udah salah nanti ke bawah salah semua. Makanya ya Anda perlu perhatikan langkah-langkahnya itu ya. Ngitung tuh terakhir gitu ya. Selalu saya sampaikan ngitung tuh terakhir. Setelah ketemu komplit semua nih ya, polanya, jalannya ya untuk mendapatkan jawaban, baru hitung gitu ya. Jadi hitung nomor 4 kalau di sini kan. Jadi satu ini diproyeksikan ke I dan J atau ke X dan Y. Kedua, Anda kelompokkan gitu ya, menurut X dengan X dan Y dengan Y. Ketiga, Anda pakai trigonometri ya untuk ngitung nanti. Nah, Anda pakai trigonometri untuk AX itu sama dengan A cos alpha gitu dan seterusnya. Keempat, baru Anda bisa hitung gitu kan ya. Masukkan angkanya, hitung. 4, langkah nomor 4 gitu. Bahkan bisa jadi nomor 5. Yang langkah nomor pertama ini gambar dulu itu kan ya. Ada gambar dulu nih langkah pertama itu. Misalkan nanti yang diketahui huruf angka aja gitu ya. Misalkan yang diketahui seperti ini ya, ini I plus 5J gitu. H ini 2I min 3J. Ya, kan huruf angka semua. Anda gambar dulu nih, langkah pertama Anda gambar. Harus ya, wajib tuh. Kalau enggak nanti kesusahan nanti Anda tuh. Tuh, Anda gambar dulu, kemudian langkah kedua ini tadi diproyeksikan, langkah ketiga dikelompokkan ya menurut X dan Y, langkah keempat Anda pakai trigonometri, langkah kelima baru hitung. Nah, jadi hitung tuh nanti terakhir tuh. Angka kelima bahkan ya. Nah, hitung. Angka keenam, Anda gabungkan lagi ya. Resultan totalnya berarti Rx ke arah I atau sumbu X ya. Dan Ry ke arah sumbu J. Nah, ini kan udah dihitung ya. Udah dihitung, nanti Anda dapat Rx. Ini udah dihitung juga, Anda dapat Ry. Masukkan aja ke sini. Rx ya. Arahnya sumbu I plus Ry arahnya sumbu J. Nah, itu cara vektor analitis. Ya, sudah cukup jelas ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini atau diskusikan dulu atau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan sini untuk Izin eh, bertanya, Pak. ya silakan. Itu kenapa RX menggunakan cos dan area kenapa menggunakan sin?
Rx pakai cos dan RY pakai sin itu. Ya, ada yang bisa jawab? Pertanyaan bagus tuh ya untuk kita ulang lagi. Ada yang bisa jawab nggak? Coba saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa RX pakai? Itu soalnya Hmm, kalau kalau kos soalnya lebih dekat sama ininya gak sih Pak, sama apa kos tetanya ini. Apa sih kalau ya, kos itu lebih dekat sama derajatnya, kalau sin itu yang nggak dekat sama derajatnya. ya bisa. Nah, Berdasarkan yang lain? Jawab. berdasarkan Hmm, trigonometri tadi, Pak. ya, betul. Berdasarkan trigonometri. Ya, ini yang saya sebut tadi. Cara orang memahami itu beda-beda. Jadi, saya nggak bisa bilang itu salah ataupun eh, benar gitu ya. Atau lebih tepatnya saya nggak bisa bilang itu salah. Cara orang memahami itu beda-beda. Seperti tadi ya, ada yang jawab lebih dekat, lebih jauh. Nah, ini bisa aja kan? Bisa jadi pemahamannya adalah kalau lebih dekat dia pakai cos, lebih jauh pakai sin. Ya bisa, benar juga gitu loh. Saya dapat point of view yang berbeda gitu kan ya. Dari sudut pandang yang berbeda. Ya, kalau berdasarkan tadi yang mana slide ini ya, kita kembali lagi ke trigonometri gitu ya. Nah ini, nah ini tadi tergantung, ya saya ulangi lagi, tergantung sumbunya yang diketahui itu di sebelah mana gitu. Jadi Anda jangan terpaku X itu pakai cos dan Y pakai sin ya, belum tentu ya. Tergantung sumbunya diketahuinya di sebelah mana ya. Jadi Anda capture ini tadi ya, saya kembali ke sini, Anda capture ini trigonometri gitu. Kalau sin itu berarti depan dan miringnya gitu. Atau yang jauh tadi ya, kalau kata Mbak Naswa tadi ya, yang jauh itu. Ky, nah, yang jauh, dan kinya di sini yang miring, yang diketahui. Jadi yang diketahui itu adalah yang hitam ini, yang dan sumbunya berapa. Anda kan tadi suruh nyari Kx dan Ky gitu kan. Kx dan Ky. Kalau tadi Ax dan Ay atau Bx dan By gitu. Nah ini kalau Anda suruh cari Ay gitu ya. Nah, Ay berarti Anda lihat nih letak Ay itu di mana. Letak AY itu ada di depan dari sumbu yang sudah diketahui atau tetanya. Berarti Anda pakainya sin, karena sin ini adalah depan per miringnya. Gitu loh. Jadi ky per ki. Sini. Nah, kalau Anda diminta untuk cari AX, nah, AX ini ada di sebelahnya, ada di samping dari sumbu theta. Jadi AX di sini cos gitu ini, yang dipakai cos trigonometrinya. Cos theta sama dengan AX per A gitu kan ya. Jadi pakainya cos, samping per miringnya. Gitu. Gitu ya. Nah, tan ini untuk bantuan gitu ya. Untuk ngecek aja bisa bisa Anda pakai tuh untuk recheck ya. Oh, tan ini bener gak Q per X? Tan ini kan depan per samping gitu ya. Nah, depan per sampingnya. Nah, kembali ke slide yang tadi ya. Salah. Kembali ke slide yang persoalan tadi. Nah, ini kan. Nah, ini kan dilihat nih. Ada mau cari Rx nih. Kenapa pakai cos tadi kan bertanya. Anda lihat Rx itu kan AX plus BX. Anda mau cari AX nih pertama kan. AX. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, AX ini kan ada di sini kan. Nah, garis horizontal X. Ya. Nah, AX ini letaknya di mana sumbu alfa gitu loh. Sumbu alfa yang diketahui itu digambarkan di sini gitu loh. Sumbu alfa yang diketahui digambarkan di sebelah sini. Ini kan alfa. Maka untuk dapat AX gitu kan. AX ini ada di mananya alfa gitu loh. Dan A besar ini gitu. Dan vektor A ya. Berarti kan kalau kita pakai trigonometri
Ada sin, cos, ya, tan tadi ya. Berarti sin alfa sama dengan sin itu kan depan ya, depan per miring gitu ya. Berarti Anda AY-nya ini pindahkan aja AY. AY kan berarti sini. Seret. Nah, ini kan AY ini. Ya enggak? Karena sama kan, tingginya sama nih, segini. Nah, ini sama aja segini. Nah, segini kan, sama kan? Nah, AY. Berarti sin alfa sama dengan depannya apa? Depannya kan AY nih. Ini depannya nih. Depannya alfa kan Y. AY. Gitu. Oh, AY kan? Berarti AY per A kecil. Ya. A kecil ini. Ini A kecil. Nah, berarti kalau mau cari AY, tinggal dibalik aja. AY sama dengan A kecil dikalikan sin alfa. Betul nggak? Ya kan? Nah, ini untuk yang sin. Untuk yang cos gimana? Cos. Cos alfa. Sama dengan sampingnya kan? Sampingnya berarti AX ini. AX. Aduh, nulisnya susah nih. AX ya dibagi dengan A kecil kan? Samping per miringnya. Berarti untuk AX sama dengan A kecil cos alfa. Ya nggak? Nah, ini Anda ngitung, tinggal ngitung. Berarti AX adalah A cos alfa. AY adalah A sin alfa. Tapi ini nggak tetap gitu. Misalkan sumbu alfanya yang diketahui pindah sini. Nah, alfanya yang sini. Ini nggak ada nih. Nah, ya nanti beda lagi nih. Sinnya tetap nggak AY per A? Ya nggak. Sin Enggak, alfanya. Ya, mana? depan jadi itu. Nah ya, Tadi berarti kan sin alfanya. Depannya apa berarti? AY, AYA. Depannya alfa ini apa nih? Berarti AX. AX kan? Nih, kita tarik ke depan nih. Depannya kan AX nih. Nah, ini kan AX nih. Nah, AX. ini kan AX nih kan. Ya, AX kan. AX. Ya enggak? Nah, ini AX nih. Karena AX yang di sini kita pindah nih. Panjangnya sama, kita pindah sini. Cret. Nah, berarti sin alfa sama dengan AX per miringnya. Miringnya alfa. Miringnya A gitu ya. Miringnya A kecil. AX. Waduh, ini susah, susah banget ini. AX per A. Nah, ini adalah sinnya gitu kan. Sin alfa. Kalau alfanya di sini ya, alfanya sini. Cosnya berarti AY per A gitu kan. Jadi X-nya pakai sin, Y-nya pakai cos gitu. Jadi Anda jangan terpaku X pakai sin atau Y pakai cos atau X pakai cos, Y pakai sin. Jangan terpaku itu. Tergantung letaknya ini tadi. Maka yang Oh, letaknya apa? letak sumbu alfanya ini di mana gitu kan. Maka tadi langkah pertama Ini. yang dilakukan adalah Anda gambar dulu. Ya, gambar semua. Anda harus gambar. Jangan malas menggambar itu ya. Tuh, Anda gambar dulu semua dari keterangan soal gitu kan. Anda gambar dulu ya. Baru Anda tulis ini kan diproyeksikan ke X dan Y, sumbu I dan J. Kemudian kelompokkan X, J-nya, X, Y-nya. Ya, setelah dikelompokkan, Anda pakai trigonometri gitu kan ya. Nah, baru hitung gitu. Jadi ada langkah-langkah ya. Pertama tadi apa tuh? Langkah pertama. Pertama, gambar ya. Bantu nih. Yang pertama gambar wajib ya.
supaya untuk mempermudah menginterpretasikannya. Interpretasikan soal ke gambar. Dua apa? Proyeksikan ya ke sumbu X atau Y gitu kan ya. Dan Y atau J. Tiga, kelompokkan. Kelompokkan. Jadi bisa dipindah nggak nih? Oh, kayak iso hilang. Ya, nggak bisa dipencet lagi nih. Hmm, tolong nih. Tolong nih aja. Satu gambar deh. Nah, biar lebih gampang nih ya. Mana ya? Sini ya. Satu gambar. Ya. Dua, proyeksikan ke sumbu X dan Y ya. X ke Y Ke SBX. dan Y, J. Nih, proyeksikan semua ya. A itu AX, Y plus AYJ. Itu kan? Itu proyeksikan namanya. B itu BXI plus BYJ. Gitu. Ya. A sama dengan AXI plus AYJ. Gitu kan? B sama dengan BXI plus BYJ. Itu proyeksikan tuh. Kemudian ketiga, kelompokkan. Kelompokkan berarti gimana? Ya, untuk operasi matematikanya. AX dengan BX, gitu kan? Nah, kelompokkan tuh RX sama dengan AX plus BX, gitu kan? Kalau Y berarti RY sama dengan AY plus BY. Itu kelompokkan. Keempat, trigonometri. Nah, trigonometri berarti Anda pakai ini tadi ya, yang saya jelaskan di sini tadi. Alfanya di mana? Sin cos-nya seperti apa, itu kan? Sin cos-nya. Ya, kemudian kelima baru hitung. Nah, ini terakhir nanti hitung tuh. Ya, 6 dapat resultan. Dapat resultan. Ya, gabungkan, gitu kan? Nah, udah selesai. Ya, jadi Anda bisa lebih terstruktur cara menyelesaikannya. Tidak ngawang gitu ya. Kalau Anda menghadapi soal tuh kan Anda mesti ngawang tuh. Gimana nih? Mulai dari mana nih? Setelah ini langkahnya apa nih? Nanti dapatnya apa? Bingung nanti. Jadi sesuaikan dengan pemahaman Anda tuh nanti itu, Pak. Itu ya. Apalagi di teknik gitu ya. Di teknik Anda harus berpikir itu semua harus terstruktur, harus sistematis ya. Jangan ngawang ya. Jadi imajinasi itu diperlukan, cuman ada tempatnya gitu ya. Imajinasi diperlukan, cuman ada tempatnya. Seperti ini, gambar. Anda gambar kan perlu Wah, imajinasi, ya kan? kata Om. AX kemana, BX kemana, gitu kan? Ya, itu perlu imajinasi itu. Ya. Ada meng- mengarahkan A-nya itu kemana, seberapa, gitu kan, ya. Itu perlu imajinasi itu, gambarnya. Proyeksikan, ya. Proyeksikan itu gimana tuh? A ke arah X dan A ke arah Y, gitu kan. Perlu perlu imajinasi juga. Tapi harus ada tempatnya itu. Jangan trigonometri ini Anda pakai imajinasi sembarangan gitu ya. Misalkan geometri sin, wah sin tuh apa ya? Sembarang lah. X per Y, wah, beda nanti nggak jadi jawabannya nggak ketemu. Gitu ya. Jadi ada tempatnya. Semua itu harus terstruktur seperti ini, ya, sistematis. Artinya apa sistematis tuh dari awal sampai akhir tuh tahapan-tahapannya Anda sudah susun gitu ya. Kayak Anda bikin pabrik misalkan, nah, skripsi Anda kan bikin pabrik itu. Gimana caranya dari awal sampai akhir penempatan alatnya di mana? Itu kan terstruktur semua. Nggak sembarangan tuh ada caranya gitu kan ya. Itu namanya terstruktur tuh. Terstruktur. Jadi harus sistematis, harus terstruktur
dan harus imajinatif juga ya. Cuman ada tempatnya gitu ya. Nah, ini saya bantu untuk merumuskan ya langkah-langkahnya seperti ini. Selanjutnya nanti Anda bisa rumuskan sendiri langkah-langkah Anda itu seperti apa. Ya. Maka tadi saya sampaikan orang itu kan beda-beda ya pemahamannya. Tapi harus sama benernya gitu ya. Artinya kita kan ilmu pasti ya. Bener salah itu sebenarnya pasti gitu. Cuman yang nggak bisa saya salahkan adalah caranya tadi itu. Caranya kan beda-beda orang tuh untuk menuju ke sana. Ada yang caranya tadi menyebutkan jauh dari jadi sumbu, nggak apa-apa. Asalkan pemahamannya benar gitu kan ya. Pemahamannya benar, dapat jawabannya benar kan, berarti benar dia gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, kalau kalau saya tadi lebih lebih gampangnya ya, yang sampingnya itu adalah eh, misalkan sumbu sumbu A di sini ya, sampingnya kan AX. Terus sumbu sumbu beta di sini, sampingnya berarti BX. Ya. Depannya berarti BY gitu kan ya. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Nah, ini saya bantu untuk sistematikanya ya, untuk penyelesaiannya seperti ini. Itu ya. Nah, ini nggak bisa Anda pelajari sekali aja. Jadi Anda perlu mengulangi nanti. Misalkan ini nanti selesai, Anda ulangi lagi nih. Tadi apa aja yang didapat nih dari kuliah atau dari pelajaran tadi itu apa? Anda ulangi lagi. Nah, besok sebelum sebelum kuliah selanjutnya Anda belajar dulu harusnya. Anda belajar dulu nanti mau belajar apa gitu. Misalkan besok bab gerak gitu ya. Anda ngerti dulu tuh gerak tuh seperti apa tuh. Paling nggak dapat gambarannya. Nah, jadi kuliah nanti lebih lancar gitu ya. Jalannya lebih lancar. Anda ngerti itu lebih lancar. Nggak nggak cengo nanti ya. Nggak cengo di kelas gitu ya. Sama nanti akhirnya diulangi lagi. Gitu aja caranya. Itu ya. Ini 6 langkahnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti bisa Anda pakai juga di misalkan hitung-hitung yang lain gitu ya. Anda bisa pakai juga. Itu ya. Ini kita selesaikan dulu ya sebentar ya. Kita selesaikan dulu, tinggal sedikit. Oke, berikutnya di perkalian. Nah, ini perkalian ya. Tadi baru penjumlahan ya. Nah, ini perkalian vektor ya. Dan vektor sini ada dua jenis ya. Vektor dengan vektor dan vektor dengan skalar. Vektor dengan skalar nanti hasilnya adalah vektor. Artinya apa kalau vektor skalar berarti misalkan nih ya. Nih, ini vektor P gitu ya. Vektor P dikalikan skalarnya nih, min setengah. Berarti vektor dengan skalar, gitu kan. Hasilnya apa berarti? Hasilnya vektor. Ya, vektor dengan skalar, hasilnya vektor. Nah, ini gampang gitu kan ya. Karena vektor kalikan angka aja gitu kan ya. Gampang. Tinggal semua dikalikan min setengah nih. Ya, 2i kalikan min setengah, 10j kalikan min setengah, min 6k kalikan min setengah. Gampang. Nah, yang kedua ini adalah vektor dengan vektor. Nah, vektor dengan vektor kita punya dua hasil juga. Yang pertama perkalian titik dan perkalian silang. Nah, titik hasilnya skalar, perkalian silang hasilnya vektor, gitu ya. Atau dot dan cross. Jadi kita lihat nih, perkalian titik di sini ya, A dot B. Ya, berarti AB cos theta. Kok bisa gitu? Nah, caranya gini, ada A vektor A dan ada vektor B. Didotkan ini seperti ditarik ke bawah gitu. Tarik ke bawah ini vektor B-nya tarik ke bawah. Jret. Nah, ini dapat vektor B cos theta. Kok bisa dapat B cos theta? Ini kan theta nih. Yang kuning ini ada di sampingnya itu kan. Yang kuning ini ada di sampingnya. Berarti pakai cos. Ya, sampingnya. Samping per miring berarti kan cos theta kan. Jadi B ini sama dengan B cos theta gitu kan ya. B vektor ini yang miring sama dengan B cos theta. Jadi proyeksikan ke bawah, tarik ke bawah, jret, menjadi B cos theta. Nah, theta ini adalah sudut antara A dan B tadi ini. Ya. Jadi A dot B sama dengan AB AB cos theta. Ya. Nah, ini perkalian titik atau dot.
nggak usah tanya ini gunanya untuk apa, nggak usah tanya ya. Nah, banyak ini gunanya gitu ya. Anda pakai di kuliah itu pasti pakai ini. Anda pakai untuk ngitung mesin itu pakai ini juga ya. Ngitung apa fluida, ngitung termo ini pakai ini juga. Nanti Anda akan temukan seiring jalan gitu ya. Jadi Anda belajar matematika, fisika tuh kalau apa kalau kita nggak tahu gunanya itu bukan berarti nggak ada gunanya gitu ya. Bisa jadi di berikutnya Anda akan pakai terus gitu ya. Jadi pasti ada gunanya. Ya, itu adalah eh, perkalian dot tuh. Nah, perkalian dot di sini ketentuannya seperti ini, perkalian dot ini. Misalkan ada tiga ya, ada tiga sumbu I, J, dan K di sini. I, J, dan K semuanya kan harus saling tegak lurus kan, I, J, K itu. Maka ini akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau di perkalian dot ini tadi kita pakai cos kan ya. Nah, karena kita proyeksikan ya, kita tarik ke sumbu satunya gitu ya. Nah, maka kalau cosnya ini 90 derajat, artinya apa kalau 90 derajat itu? Artinya berbeda. Ya, misalkan ada I dengan I, ada J dot J gitu ya. Ada I dot J gitu ya. Ada I dot K gitu kan ya. Nah, kalau antara I dengan K itu kan membentuk 90 derajat. Maka kalau I dot K berarti kan cosnya ya, I dot K misalkan sama dengan IK cos berapa? 90 kan? Karena I dan K ini kan membentuk sudut 90 derajat. Nah, karena 90 derajat, maka cos 90 derajat itu sama dengan nol. Berarti, gitu ya, berarti kalau ada I didotkan dengan K, berarti hasilnya berapa? Ya nol. Karena cos 90 derajat sama dengan nol. Berarti IK dikalikan cos 90, IK dikalikan nol. Gitu kan? Berarti hasilnya adalah nol. Nah, kalau I dengan I, berarti kan sudutnya berapa? I dengan I. Sudutnya nol derajat gitu kan. Cos nol berapa? Satu. Ya. Berarti kalau I dengan I, hasilnya satu. Ya. Kalau C dengan C, hasilnya satu juga. K dot K hasilnya satu juga. Selain itu hasilnya nol. Gitu ya. Ini pedomannya yang dipakai. Misalkan kita punya eh, vektor A di sini ya. Vektor A sama dengan AXI plus AYJ plus AZK. Vektor B, BXI plus BYJ plus BZK. Nah, Anda diminta untuk cari A dot B di sini. Ya, A dot B ini berapa gitu ini. Berarti kan AXI plus AYJ plus AZK didotkan dengan BXI plus BYJ plus BZK. Ini Anda harus kalikan satu-satu. Ya. Gimana cara kalikan satu-satunya? Ini loh. AXI Anda kalikan dengan BXI, Anda dotkan BXI. AXI Anda dotkan dengan BYJ. AXI Anda dotkan dengan BZK. Kemudian AYJ Anda dotkan dengan BXI. AYJ Anda dotkan dengan BYJ. AYJ Anda dotkan dengan BZK. AZK Anda dotkan dengan BXI. AZK Anda dotkan dengan BYJ. AZK Anda dotkan dengan BZK. Dan semua itu dijumlahkan. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini, cuman ini dot ya, yang di atas itu kan dot tadi. Titik ya. AXI dot BXI, AXI dot BYJ, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya, ini sama. Nah, maka dengan menggunakan konsep yang ini tadi, ya, karena cos 90 sama dengan nol, berarti kalau Anda punya AXI didotkan dengan BYJ, berarti kan I ketemu J itu. I ketemu J, hasilnya cos 90 derajat sama dengan nol. Maka AXI didotkan dengan BYJ, AXI didotkan dengan BZK, hasilnya nol. Yang enggak nol ini cuman yang sama arahnya. Misalkan AXI Anda dotkan dengan BXI tadi. Nah ini enggak nol karena I ketemu I. I ketemu I hasilnya satu. Ya, ketemu satu. Berarti
AX dikalikan BX sumbu I gitu kan. Nah, tinggal ini kan angkanya aja, angkanya Anda masukkan AX sama BX dimasukkan kalikan. Yang Y dengan Y sama juga AYC dan BYC. Nah, sama. Loh, J-nya kemana? Ya, J-nya kan jadi satu. Ya. Ini kan J. J dot J gitu kan. Sama dengan satu. Berarti AY, BY kali satu. Ini juga AX, BX kali satu. Karena I dot kan dengan I. Ini juga K dot kan dengan K. AZ, BZ, K dot K. Berarti satu gitu kan. AZ kalikan BZ. Nah, ini adalah A dot B gitu ya. Anda dapat angkanya masukkan. Yang mau tanyakan untuk perkalian dot di sini, kalian titik, sudah jelas? Kalau kurang jelas nanti Anda bisa play ulang ya, replay video yang saya share nanti. Kemudian yang cross, nah yang cross aturannya yang berbeda. Cross ini menggunakan aturan tangan kanan, jadi diputar gitu ya. Jadi ada A, crosskan dengan B, putar ke sini ya. Ini dia pakai sin ya, pakai sin. Jadi A cross B misalkan ya. Jadi AB sin theta gitu ya. B sin theta. Nah, aturan aturan sin, sin ini kan sin 90 sama dengan satu. Ya enggak? Sin 90 itu sama dengan satu. Maka kalau I ketemu J berarti kan bentuk 90 atau I ketemu K atau J ketemu K itu kan bentuk sudut 90. Berarti itu adalah satu. Berarti ada nilainya kalau satu kan. Nah, satu kan berarti ada nilainya. Nah, kalau satu sumbu misalkan I ketemu I gitu ya. I cross I. Berarti sinnya berapa? Nol kan tadi ya. Nol derajat. Berarti sin nol berapa? Sin nol derajat sama dengan nol. Berarti kalau I ketemu cross I, J ketemu cross J, K cross K itu hasilnya nol. Maka ini ya, yang dicoret adalah yang sama sumbunya. I coret karena nol, JJ coret karena nol, KK coret karena nol. Kebalikan sama yang tadi. Yang tadi yang ada nilainya yang sama, yang dot tadi. Nah, kalau yang cross yang sama nilainya nol, gitu ya. Jadi A cross B sama dengan, nah, Anda hitung satu-satu lagi juga. AXI, BXI, plus AXI, BJ, dan seterusnya. Yang dijadikan nol yang sama. Karena sin nol tadi, sin nol sama dengan nol. Gitu ya. Nah, ini adalah perkalian cross. Nah, aturan selanjutnya adalah, Anda lihat ini di sini ya. Ada aturan IJK di sini. Nah, aturan IJK ini gimana nih? Misalkan Anda punya I cross J gitu ya. Ini kan AXI cross BYJ. Berarti I cross kan dengan J gitu kan. Nah, I cross J itu nanti hasilnya adalah K. Ya. I cross J hasilnya K. K cross I hasilnya apa? J. J cross K hasilnya apa? I. Jelas ya? Nah, sekarang kalau K cross J gimana? Hasilnya apa? K cross J. Hasilnya adalah ya I. Cuman karena ini melawan arahnya, ini arahnya searah jarum jam kan, arah panahnya ini. Karena melawan arahnya berarti Anda kasih tanda minus. Berarti K cross J hasilnya adalah minus I. Nah, ini nanti akan dipakai di sini ya. Nah, ini ada AZK cross BYJ nih. Jadi kan K cross J. K cross J. Hasilnya apa? I, cuman ada minusnya. Jadi minus I nanti hasil. Angkanya Anda masukkan AZ dan BY. Gitu kan? Jadi ini berbeda ya antara besarannya. Satu AX, BY gitu ya. BZ, AY, AZ gitu. Dan arahnya. Nah, ini arahnya, arah subuh itu adalah, arah arah XY ya, kartesiannya itu IJ ini. Itu tunjukkan dengan IJ ini. Nah, Anda mengkelompokkannya begitu ya. Jadi IJ ini kan berarti arahnya gitu kan ya. Kalau besarnya berarti AX, BY, AZ ya dan seterusnya itu ya. Nah, arahnya itu adalah IJK ini. Nah, IJK arahnya penentuannya bisa di sini tadi untuk cross
dan aturan ini untuk yang dot seperti itu. Tuh, jelas ya? Nah, tinggal diselesaikan nanti ini. Tuh, ada pertanyaan sampai sini? Diskusi silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada ini tadi ada bisa pakai untuk latihan ya. Ada latihan aja ini, Anda cocokkan aja. Ini udah ada jawabannya, jadi Anda cocokkan aja. Latihan gitu ya. Kerjakan sendiri, jangan malas-malas gitu ya. Nah, ini akan sangat berguna ya untuk mengulang pelajaran tuh akan sangat berguna gitu. Tuh, dan ini adalah ujung dari materi vektor ya. Jadi itu udah besaran satuan, kemudian tambah vektor ini. Dan besok di materi selanjutnya kita belajar mengenai gerak ya. Gerak kita selesaikan semua nanti di pertemuan mendatang gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan atau diskusi, kita akhiri ya mulai hari ini. Untuk yang besok Selasa itu berarti tanggal merah ya, benar nggak? Iya, Bapak. Betul, Bapak. Tuh ya, nanti ganti lagi tuh. Atau atau mau masuk kelas yang Rabu itu, kelas Rabu itu jam berapa itu ya? Kalau yang bisa masuk kelas Rabu aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak apa mengkotak-kotakkan berdasarkan kelas gitu ya. Semua kelas akan dapat materi yang sama ya. Jadi ujiannya juga sama gitu ya. Jadi nanti Anda ini aja apa namanya? Kalau yang ada jam kosong atau nggak berbenturan dengan jadwal yang lain gitu ya. Misalkan kelas Selasa itu bisa masuk ke kelas yang lain ya di hari Rabu, Kamis ataupun Jumat silakan. Ya, dengan materinya berarti yang gerak gitu kan ya. Kelas Selasa itu kelas apa tuh? Kelas C, E, F. Kelas C apa? Kelas E apa kelas F hari Selasa itu? Kelas E ada Kelas di E, kelas Pak. Rabu, Pak. Oh, ada dua ya. Dua, dua kelas ya. Nah, itu bisa masuk kelas yang satunya nanti yang hari Rabu, Kamis, satu Jumat silakan. Gitu. Nanti ada jadwalnya nggak tuh? Masing-masing tuh. Kelas C coba saya sambil carilah. Hmm. Kelas hari Selasa itu kelas apa? E dan F. Kelas F, Pak. Kelas Kelas F. F. Kelas Kelas Iya. E juga, Pak. C juga, Pak. Oh semua berarti. Aduh. Wah kalau semua ya nggak bisa itu ya. Harus ini. Harus ya nanti mungkin kita online lagi aja ya. Yang pengganti kelas besok itu. Oh ada tiga ya ternyata ya salah saya. Ya. Oke nanti kita. Tapi malah lebih gampang sih. Menggantinya kan jadi satu juga gitu. Nanti kita ini lagi juga ya. Kita agendakan. Nah, mungkin online aja besok. Selasa tuh hari apa sih? Apanya? Liburnya tuh hari apa? Peringatan apa itu? Maulid, Maulid Maulid. ya. Nah, Maulid Maulid, nanti Maulid. mungkin ya nggak ada acara gitu kan, nggak ada acara. Ini kita pakai aja nanti online di hari Selasa nggak apa-apa ya. Kalau kita ada waktu di hari Selasa, jamnya mungkin sama ya, jam 9 nanti kita agendakan gitu ya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya untuk materi gerak, kemudian dilanjutkan dengan gaya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Pak. Pak, Silakan ya. siang Pak. Silakan Terima bisa. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.